Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nasrul Sidik, dan di video kali ini aku mau share bagaimana caranya agar kita bisa bikin tampilan antara user yang umum, misalnya masyarakat mau akses GIS kita, dan juga admin yang mengelola sistem. Jadi di sini aku mau bikin tampilannya agar kedua hal tersebut berbeda. Dan karena kedua hal itu berbeda, maka URL-nya juga harus berbeda. Dan di sini kita harus merombak semua coding. Ini kesalahanku sih dari awal, harusnya bikinnya kayak gini. Tapi entah kenapa aku nggak bikin kayak gini. Dan tutorial kali ini khusus untuk CI3 ya, CodeIgniter 3. Untuk CodeIgniter 4 mungkin tidak akan berjalan dengan semestinya. Kalau kalian bikin CI4 ya misalnya gitu. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja bagaimana caranya. Kita putar dulu intronya. Yang harus kita rombak itu semua coding kita. Jadi tidak ada terkecuali sedikit pun nggak ada yang kita lewatkan. Semuanya harus kita edit. Terutama di control dan view ya, untuk mode nggak sih. Jadi pertama yang biasa aku lakukan adalah membedakan URL-nya dulu. Nah, URL-nya itu misalnya kalau yang admin dia pakai admin. Ini terserah custom, terserah kalian mau yang kayak gimana. Nah, untuk admin maka kita harus pindah dulu semua file yang ada di controller itu ke dalam admin. Tuh, salah ini. Kita open container folder. Nah, di sini kita harus pindah ke dalam admin. Jadi kita cut, control new, new folder, setelah itu admin. Jadi di CI3 itu untuk bikin kita sub menu kayak admin, misalnya nanti admin Belanda, admin hotspot, URL seperti itu, kita tinggal pindah ke dalam folder admin. Jadi kayak gitu aja caranya. Paste di sini. Oke. Jadi nanti admin ini bisa kita akses. Nah, dia akan langsung ke admin kayak gini. Yang kita ubah lagi apa sih selain posisinya? Tentunya URL-nya. Nah, misalnya yang out ini. Nah, ini sudah logout ya, kita keluar. Nah, error nih. Kenapa? Karena harusnya out ini kita harus tambahkan admin di depan. Nah, harusnya kayak gitu. Cuman ya redirect kita secara defaultnya kita kayak gini, bukan ke admin. Maka kita harus edit. Di out ini redirectnya kita, cara mudah adalah blok dulu seperti ini. Di copy dulu pakai Ctrl C, setelah itu Ctrl H untuk mau refresh, dia muncul seperti ini. Nanti kita ke file ke refresh ini, kita paste di sini, ditambahkan admin, tambahkan slash. Nanti otomatis dia terganti semua. Nah, kayak gini. Nah, oh ini enggak nih. Wah, ini kesalahan ngetik nih. Kayak gitulah. Jadi satu-satu. Kalau mau aman satu-satu, tapi kalau mau cepat ya refresh aja. Jadi ketika out admin, nah di admin, oke, tadi sudah logout sebenarnya. Di beranda juga, nah di redirect out ini kita harus ganti menjadi redirect admin out. Nah, jadi kalau kita ke admin, nah dia akan ke out sini. Setelah itu kita coba lagi login. Nah, ini error juga karena di view-nya itu belum pakai admin. Jadi kita ke views-nya, out view, setelah itu sini tambahkan admin. Nah, kayak gitu. Bisa refresh dulu. Admin 1 2 3 4 5 6. Nah, dia sudah bisa untuk masuk ke admin. Dan juga semuanya harus kita ganti. Semuanya. Ini untuk URL di samping harus tambahkan admin. Caranya ke layout, setelah itu kita ke sidebar. Kita set URL-nya kayak gini. Kita copy, Ctrl H, setelah itu Ctrl V, tambahkan admin, slash, replace all, sudah, dia terganti. Jadi satu-satu, kayak gini. Dan bukan hanya itu, misalnya kita kecamatan, mau tambah, error lagi, jadi kita harus ke kecamatan, lakukan hal yang sama. Kalau di kecamatan itu URL-nya yang kita tambahkan, ini Ctrl C, Ctrl H, tab, Ctrl A, tab, Ctrl A, Ctrl V, tambahkan admin, slash, replace all. Nah, ini sudah URL admin, refresh, oke, refresh, tambah, bisa. Cuman redirectnya juga kayak gini, H, V, oh kan, Ctrl A, Ctrl, kayak gini, tambahkan admin. Semuanya harus kalian tambahkan kayak gini. Tapi di sini aku tidak akan mengganti semua di video ini ya, nanti aja aku sambil nanti edit-edit aja.
Nah, kayak gini. Nah, sudah bisa. Jadi semuanya harus kita ubah kayak gini. Ini pertama adalah kita sudah bisa bikin alamatnya berbeda. Tinggal kita ke alamat user dan error. Kenapa? Karena di roots, di config, di roots, di sini sudah kita setting beranda ya untuk defaultnya. Jadi kalau yang kosong di depannya itu berarti kita ke beranda. Sedangkan di controller kita sudah pindah si berandanya ke dalam admin. Jadi kita harus bikin file beranda lagi di controllers. Kita paste di sini aja, kayak gini aja sih caranya. Ini indeksnya kita copy juga. Nah, beranda. Nah, sekarang dia sudah ada. Cuman user umum tidak perlu login. Jadi kita hilangkan untuk check sessionnya. Setelah itu kita refresh. Nah, sudah. Jadi sudah selesai untuk step pertama adalah kita membedakan URL-nya dulu. Sekarang step kedua adalah kita juga membedakan view-nya. Nah, untuk view-nya juga nanti kita akan refresh semua lagi. Kita tutup dulu. Nah, setelah itu biasanya kalau mau bedakan user interface itu antara dua orang, dua level misalnya, maka aku akan bikin dia view-nya itu foldernya terpisah juga. Jadi kalau admin, kita bikin admin juga di views. Jadi semua yang kita punya letakkan di dalam admin. Nah, jadi sekarang di views-nya ada sudah folder admin. Indeksnya kita keluarkan juga satu kayak gini. Nah, nanti tampilannya akan kayak gini. Kita refresh, dia error lagi. Kenapa? Karena view-nya sudah kita pindah. Maka dari itu, kita harus ngedit lagi di admin, beranda, tambahkan di view-nya ini, Ctrl H, view, admin, slash. Nah, jadi semuanya harus kayak gini. Oke, ini bukan. Oh, ini CI ya di beranda ya. Di beranda emang gak ada. Kita abaikan dulu yang beranda umum. Kita admin dulu. Nah, admin error. Sudah baik nih. Kecamatan error lagi. Sama. Kita ke kecamatan. Ctrl H. Replace. Bisa. Setelah itu transaksi misalnya. Nah, error juga di hotspot. Replace lagi. Kayak gitulah. Intinya semuanya harus tambahkan admin. Untuk baik URL dan view-nya. Biasanya aku kayak gini sih caranya. Terserah kalian mau caranya bagaimana. Logoutnya juga ya. Sekalian aja untuk logout. Oke. Nah, oke, sudah bisa. Nah, sekarang tinggal bagaimana caranya agar kita bisa membedakan tampilan user ini dengan adminnya. Nah, sekarang sudah berbeda nih posisinya. Nah, untuk user biasanya yang website, aku namakan biasanya website. Jadi biasanya aku bikin folder baru yang namanya website. Website. Untuk di view. Jadi nanti yang umum itu pakai view di dalam website. Biasanya aku kayak gini sih. Nah, misalnya admin kita ambil dari berandanya, pasti ada di sini. Nah, kayak gini. Jadi kita sudah punya tampilan untuk view si user umum, masyarakat misalnya di dalam website. Jadi untuk di beranda ini, ya beranda yang umum, tinggal kita ganti tambahkan website di sini. Dan untuk view yang kontennya juga website. Nah, kayak gini. Cuma untuk HTML-nya belum ada layoutnya. Jadi selanjutnya adalah kita bikin layoutnya. Layout. Setelah itu di dalam layout sini tambahkan new file HTML. Nah, setelah itu dia bisa. Nah, sudah selesai permasalahan kita di sini. Setelah itu, bagaimana caranya kita bikin tadi tampilannya? Dan aku pakai nanti di sini aku pakai Savario punya color lib ya, color lib. Nah, color lib ini gratis. Kalau nggak salah sih gratis ini ya. Apa aku download di mana kemarin? Tahu juga sih. Dapat di mana kemarin nih? Nah, jadi aku pakai yang ini. Apalagi ya? Sekarang tinggal kita contek aja untuk tampilannya. Nah, jadi untuk template-nya ini biasanya set ya template. Ya, aku letakkan ya. Ini ya posisi foldernya nih. Ya, set templates. Nah, ini sama seperti kita bikin template admin yang di video pertama. Ya, aku letakkan juga di dalam sini untuk template usernya yang umumnya. Atau apapun itu tampilannya yang beda-beda, aku biasanya letakkan terus di sini. Tinggal kita ambil yang indeks saja. Nah, indeks ini Ctrl A, Ctrl G, letakkan di dalam HTML. Save. Setelah itu kita refresh. Nah, dia sudah tampil, cuman assetnya tidak terload dengan benar karena ya URL-nya juga pasti salah sih. Nah, caranya adalah ini cara yang paling biasa aku pakai itu adalah metodenya itu sama-sama seperti si admin.
di layouts, di hit. Nah, dia pakai template sini kan. Nah, biasanya aku juga pakai cara yang ini juga. Jadi untuk aset-asetnya biasanya aku letakkan di sini. Nah, kayak gini. Setelah itu di belakangnya juga aku tambahkan kayak gini. Ya, intinya aku memakai masalah ini kayaknya nggak kelut. Nah, biasanya aku pakai metode function kayak gini untuk membedakan antara template website dan template si admin. Biasanya kayak gini ya. Refresh juga error. Nah, setelah itu tapi aku tambahkan parameter baru di sini, argumen baru website. Nah, jadi nanti kita akan ke template sini. Nah, ke templates aku tambahkan nih B misalnya. Nah, jadi untuk returnnya, if B sama dengan website, maka aset yang akan kita load adalah Safario. Kalau bukan, aset yang kita load adalah si Gentelela. Nah, biasanya aku pakai cara kayak gini. Ini Safario namanya ya. Nih, Safario. Safario. Nah, biasanya kayak gini. Nah, kenapa aku bikinnya kayak gini ya nggak tahu juga. Karena biar cepat aja. Kalian bisa pakai yang base URL misalnya di sini, yang base URL. Setelah itu di sini kalian pakai asset misalnya. Setelah itu template. Setelah itu pakai Safario kayak gitu bisa. Cuman aku biasanya kayak gini aja. Biar mudah switch juga nanti kadang. Nah, jadi kita tambahkan website. Website di belakangnya tambah satu parameter kayak gini. Argumen ya, parameter argumen. Nah, set, kita refresh. Oke, dia sudah bisa nih. Ya, sudah bisa tampil, cuman error ya. Inspect. Oh, bukan inspect sih, di belakang sini aja langsung Ctrl U. Oh iya, ini nah ya, stylenya belum nih di bawah. Nah, biasanya aku bikin kayak gini ya. Ini sama seperti di tutorial yang pertama untuk template di CI. Nah, cuman aku tambahkan nanti di sini, bukan nanti sih, sekarang sudah aku tambahkan Safario. Jadi untuk website Safario, kalau yang umum yang nggak ada parameter apa-apa, dia akan returnnya Gentelela. Nah, sudah refresh. Oke, salah. Nah, sekarang kita sudah punya tampilannya kayak gini. Dan ini juga harus kita lakukan di JavaScript dan semua foto sebenarnya. Kita skip aja deh. Oke, jadi tinggal kita pindah-pindah. Biasanya kayak gini aku sih. Hitnya aku cut, setelah itu aku letakkan di new file, save hit. Setelah itu di HTML-nya kita ganti dengan php include hit php. Setelah itu untuk header-nya juga kita cut. Kita new file di dalam layouts, header. Nah, setelah itu JavaScript juga. Biasanya kayak gini kan. Kalau punya aku ya. Kalau kalian ya terserah, kalau kalian mau gabung juga masalah. Itu suka-suka kalian lah. Ini aku cuman nampilin ya gayaku lah. Nah, kayak gini. Nah, jadi nggak ada error juga. Dan setelah itu untuk section ini pack-nya kayak gini ya. Nah, section ini biasanya aku letakkan di file beranda view-nya ini. Nah, sekarang kita langsung paste di sini dan paste. Oke. Oh iya, salah. Di sini kita echo content. Nah, jadi nantinya tampilan juga sama seperti layouts kayak gini. Nah, ini layouts admin dan ini layouts punya website atau user umum. Nah, jadi nggak ada beda sebenarnya. Oke, jadi kayak begini aja sih untuk tutorial kali ini ya, untuk biar kita bisa bikin tampilan berbeda antara user umum dan admin. Simple sekali ya kan.
simple lah. Kalau kalian lihatnya dengan teliti, cermat, itu bisa banget bikin kayak ini dengan cepat. Oh, dan sekali lagi ini adalah tutorial untuk di CA3 ya. Kalau CA4 ya bisa juga sih sebenarnya, cuman ada sedikit yang ditweak dulu, nggak bisa langsung kita pakai aja. Oh, aku selesaikan yang atas dulu ya, baru kita tutup videonya. Nah, kayak gini. Nah, nih. Nanti di sini kita tinggal apply aja untuk si GIS-nya nanti untuk tampilan di sini. Dan aku tidak akan buat tutorialnya dulu di sini, videonya di sini. Nanti kita next video selanjutnya, atau aku ya bikinnya setelah aku selesai bikin konten ini, karena terlalu panjang nanti videonya, nggak enak juga kan buat kalian yang nonton. Oke, oke, dirangkum dulu ya. Nah, jadi rangkumannya adalah kalau kita mau bikin tampilannya berbeda, usahakan foldernya juga berbeda biar kita tidak susah untuk manajemennya atau maintenance-nya nanti. Jadi kalau ada codingnya berubah, ya kita tinggal langsung menuju folder yang sudah kita tentukan ini. Ya, ada beberapa yang bikinnya itu satu folder menurutku. Yang kata aku tadi di view, setelah itu semuanya muncul di sini. Ada layout untuk URL misalnya, website dan admin, dia muncul juga di sini. Cuman dinamakan beda, misalnya layout admin, setelah itu layout website. Ya terserah aja kalau mau kayak gitu. Tapi kalau caraku adalah seperti ini, karena menurutku ini lebih mudah dan penamanya juga sama. Jadi lebih mudah untuk kita ingat-ingat itu. Kalau website ya kita ke pada website, layoutnya ya di dalam sana. Nah kayak gitu. Nah setelah itu kalau kita mau ngedit si controller misalnya, ya kita tinggal misalnya admin, ya kita tinggal masuk ke folder admin kayak gitu. Dan kenapa beranda ini dia tidak aku bikin ke dalam folder misalnya juga website misalnya sama kayak gini, ya nggak mungkin lah, karena URL itu kan clean ya, untuk user umum itu clean. Jadi clean kayak gini, nggak mungkin kan tambahan sini website tuh akses website yang nggak aktif lah kayak gitu. Makanya kayak gini aja caranya, untuk si website terpaksa kayak gini aja tampilannya. Kita bisa ganti juga sebenarnya di roots, cuman ya agak sedikit nggak mungkin lah, ada beberapa juga yang ya bisa diedit di roots sini. Apalagi untuk yang URL secara defaultnya itu nggak bisa. Kecuali nanti kita mau bikin folder block web URL block misalnya, atau yang detail gitu di dalam website juga bisa. Cuman kalau aku sih nggak aku bikin kayak gitu, karena ya buat apa susah-susah diri ya untuk bikin root gitu lagi. Sekarang semuanya sudah disediakan secara otomatis di CI. Jadi kalau aku nggak pakai root-rootan, meskipun kita bisa custom ya, tapi terbatas juga sih. Oke, jadi segini aja untuk video kali ini. Ini videonya juga jadi panjang ya. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti aku edit juga nih berapa menit nanti jadinya nih. Aku target tadi cuman sedikit aja waktunya, cuman ternyata lama juga ya kalau sambil jelasin. Ya sudahlah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Like kalau kalian suka dan dislike aja kalau kalian suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.